Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Enrichment Prodi Pendidikan Fisika Cohort 2019. Dalam mission service ini, kami akan membagikan informasi mengenai etika berkomunikasi dalam dunia digital yang akan kami sajikan dalam bentuk video penjelasan. Semoga video ini dapat memotivasi, menginspirasi, dan juga menjadi saluran berkat bagi kita semua. Selamat menyaksikan! Halo para pengguna internet dimanapun kalian berada. Tahukah kalian bahwa di Indonesia telah terjadi peningkatan pengguna internet yang di tahun 2018 ada sebesar 64,8%, kini meningkat menjadi 73,7% di tahun 2019 sampai 2020. Kira-kira di tahun 2021 meningkat menjadi berapa persen ya? Kalian bisa komen di bawah. Nah, dari data-data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hampir seluruh dari masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya dunia digital atau dunia internet. Hadirnya internet di Indonesia atau di kehidupan kita tentu memberikan banyak sekali dampak. Tetapi hal yang penting yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kita beretika ketika kita berkomunikasi lewat dunia digital atau dunia internet ini. Karena banyak sekali masalah-masalah yang bisa timbul ketika kita tidak menjaga etika kita ketika berkomunikasi dengan orang lain. Bukan hanya di dunia nyata kita memperhatikan etika kita, tetapi di dunia digital juga kita harus memperhatikan yang namanya etika ini. Secara umum, siapapun yang merasa menjadi bagian dari suatu komunitas di internet wajib untuk mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan tersebut. Sebenarnya, netiquette adalah hal yang biasa dan umum, sama halnya dengan aturan-aturan biasa ketika kita memasuki suatu komunitas umum di mana informasinya sangat banyak dan terbuka. Pada dasarnya, netiquette merupakan paduan dari sikap dan perilaku sesuai dengan kaidah normatif di lingkungan internet. Dengan mematuhi peraturan ini, maka akan sangat bermanfaat dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah atau harus mengalami salah pengertian dengan orang lain. Nah, kalian tahu nggak kalau ada beberapa alasan mengenai pentingnya untuk mengikuti etika di dunia maya. Nah, pertama itu bahwa pengguna internet itu berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Ya, yang kedua itu pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia animals yang tidak menghabiskan menyatakan identitas asli dalam interaksinya. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga yang penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, yang terakhir itu harus diperhatikan bahwa penggunaan internet akan selalu bertambah setiap saat dan mungkin masuknya ada penghuni baru di dunia tersebut. Sebagai pengingat bagi kita, yuk simak dan terapkan etika berkomunikasi di dunia digital yang tercantum dalam Internet Etiquette Rules dengan judul Internet Etiquette Rules of Good Users yang terdiri dari yang pertama ada review atau proofread and plan context yang artinya tinjau atau cek terlebih dahulu kata yang dituliskan sebelum dipublish, diposting, ataupun dikirim. Jangan salah ketik atau typo, dan juga gunakan ejaan yang benar. Yang kedua, ada caps atau refrain from using intimidating communication, yang artinya hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Jangan menggunakan huruf kapital atau all caps. Selain tidak nyaman untuk dibaca, huruf kapital juga menimbulkan bahwa kita sedang marah, berteriak, ataupun membentak. 3. Honesty atau tell the truth,
yang artinya kejujuran atau katakan yang sebenarnya. Karena berbohong di dunia maya itu dapat berakibat fatal. Yang keempat, be yourself atau act as you do in your reality, be on your best behavior, yang artinya jadilah dirimu sendiri. Tidak perlu memasukkan identitasmu dengan mengaku sebagai orang lain. Yang kelima ada flames atau refrain from posting or responding to inflammatory material insults, yang artinya jangan cari masalah atau jangan posting ancaman, ujaran kebencian, penghinaan, atau hal-hal negatif lainnya. 6. Spam atau refrain from sending unsolicited messages or responding to them, yang artinya jangan kirim spam. 7. Messages atau be conservative in message you send and liberal in what you receive, yang artinya pesan atau tulis pesan dalam bahasa formal dan juga konservatif. 8. Reply atau send messages within an appropriate time frame, yang artinya jawab atau kirim jawaban komentar maupun respon di saat yang tepat. 9. Secure sites atau use secure websites whenever possible, yang artinya situs aman atau gunakan situs yang aman. Yang terakhir yang ke-10 adalah discretion atau use your best judgment, yang artinya bersikap bijaklah atau gunakan penilaian terbaik Anda. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai etika berkomunikasi di dunia digital. Kiranya dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.